Ya, halo semua. Berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Apa kabar? Bagaimana Bapak Ibu? Kita berjumpa lagi untuk market review perdagangan tanggal 21 April 2021. Yes, selamat Hari Kartini semua buat para wanita Indonesia, khususnya trader-trader wanita ya. Ya, super awesome semua ya. Oke, saya sebelum mulai saya akan review sedikit apa yang sudah kita bahas kemarin. Dan kita kemarin udah bahas ini ya, saham versus forex versus Bitcoin. Sebenarnya bukan versus sih sebenarnya, cuma komparasi saja. Baik mana atau plus minus ya, pros and cons-nya antara saham, forex, dan Bitcoin, plus minus. Dan summary sedikit ya, bahwa itu kemarin part 1 ya, jadi ini saya mau buat part 2 dah. Jadi kita harus tahu dulu nih profil resiko kita ya, karena apa? Pergerakan antara saham, Bitcoin, dan forex itu nggak sama ya, dan volatilitasnya itu antara forex dan Bitcoin ekstrim sekali. Jadi kalau dalam tingkatan paling ekstrim parah itu adalah Bitcoin. Itu volatilitasnya ngeri banget. Dan kedua terparah adalah foreign exchange, dan yang ketiga adalah saham. Nah, kenapa Bitcoin bisa sampai volatility-nya bisa naik turunnya nggak karu-karuan cepat sekali? Karena kalau menurut saya, ini menurut pendapat pribadi ya, karena saat ini Bitcoin itu semua bergerak berdasarkan sentimen saja, berdasarkan rumor saja ya. Tidak ada dasar fundamental yang benar-benar yang menjaga nilai dari Bitcoin itu sendiri. Itu yang bagi saya pribadi yang membuat volatilitasnya tinggi, terutama ketika dia naik karena ketika ada sentimen bagus, orang penuh euforia untuk beli, wah gitu. Tapi begitu ternyata sentimen itu tidak ada dasarnya, atau kalau enggak sentimen itu ternyata itu cuma sekedar rumor gitu, atau dipatahkan dengan isu negatif lainnya, itu bisa sangat cepat juga ambiar. Karena ya itu tadi, tidak ada dasar yang kuat. Berbeda dengan mata uang, currency yang real currency ya. Itu kan negara. Jadi dan kayak seperti contoh US dollar, itu kan dipakai untuk sebagai mata uang perdagangan dunia ya. Jadi currency yang kita mau emas, harga emas dikomparasinya bukan dikomparasi, tapi di label dengan harga US dollar ya. US dollar per troy ounce. Jadi kita seluruh dunia berbicara dengan mata uang yang sama. Jadi dan kalau kita transaksi foreign exchange, kita tinggal pakai acuan US dollar sebagai titik dasarnya, dan tinggal dikombinasi dengan mata uang apa yang kita mau trading, namanya pound sterling terhadap US dollar, euro terhadap US dollar, yen Jepang terhadap US dollar, dolar Kanada terhadap US dollar, Swiss franc terhadap US dollar, dan lain-lain. Pokoknya semua diacuin sama US dollar. Dan itu ada acuannya, ada dasarnya. Bitcoin pun juga dengan US dollar gitu ya. Tapi fundamental foreign exchange itu kan adalah negara, mata uang dari suatu negara. Jadi ada base-nya gitu. Sedangkan Bitcoin tidak ada. Dan kalau saham tentu saja dasarnya adalah perusahaan itu sendiri. Dia punya valuasi dan nilainya bisa dihitung juga. Jadi itu sebabnya yang paling volatile itu menurut saya saat ini adalah Bitcoin. Dan
tinggal kembali lagi ke karakteristik Bapak Ibu. Karakteristiknya adalah pecinta adrenalin kah atau seorang investor? Pak, berarti di Bitcoin nggak ada investor dong? Oh ya ada. Jadi contoh orang yang masuk Bitcoin zaman dulu, hari ini saat ini udah jadi miliarder, udah jadi kayanya luar biasa. Tapi ketika dia dulu invest zaman dulu, dia itu semi gambling ya, dia membeli mimpi ya di masa yang akan datang. Bitcoin akan menjadi mata uang dunia yang dipakai di seluruh dunia untuk perdagangan. Faktanya sampai hari ini itu baru sentimen. Belum banyak transaksi dunia menggunakan Bitcoin. Ya, memang institusi asing banyak yang masuk ke koin ini, ya koin cryptocurrency. JP Morgan lah, terus ada kemarin Elon Musk, boleh beli mobil pakai Bitcoin, ya yang kayak gitu-gitulah. Jadi kalau saya bilang sih lebih kepada sentimen-sentimen, dan kalaupun ada sifatnya, kalau mau real belum tentu itu jadi pijakan untuk selamanya. Jangan-jangan itu baru temporary saja, atau hanya digunakan oleh segelintir orang yang bisa mendrive market. Ya, dan Bitcoin cryptocurrency sendiri itu kan banyak jenisnya. Ada Bitcoin, Ethereum, ada XRP, BNB, Doge, banyak macam. Nah, terus yang mana? Lagi-lagi yang mana? Dan mulai dari harga yang paling murah sampai paling mahal, yang mulai dari sedikit lebih ada fundamental seperti Bitcoin sampai yang nggak ada fundamentalnya sama sekali. Bahkan orang lokalan Indonesia pun banyak yang mining koin. Nah, jadi ya kalau buat saya pribadi, karena saya sebagai seorang trainer, kita mentor, kita ngajarkan, saya mengajarkan cuma sekedar trading saham saja, tapi kita mengajarkan juga konsep investasi yang benar. Jadi di sini saya mengajarkan investasi yang benar, dan saham adalah salah satu instrumen yang paling tepat bagi Bapak Ibu semua untuk berinvestasi. Di seluruh dunia, saham sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dunia investasi. Kenapa? Karena satu, harganya pun relatif murah. Coba bayangkan di negara-negara maju. Kalau kita di Indonesia, properti jadi bagian salah satu instrumen yang utama untuk investasi ya. Selain emas tentu saja. Nah, kalau di luar negeri tidak banyak orang untuk berinvestasi di bidang properti karena harga properti sudah sangat-sangat mahal. Nah, terus emas juga sama. Mereka kesulitan untuk nyimpan ya. Ada titik kesulitan untuk nyimpan. Jadi saham jadi alternatif, jadi opsi yang paling pas. Karena apa? Semua platform digital sudah masuk ke dalam apps, bisa lakukan di mana saja, anytime anywhere, dan harganya pun relatif lebih murah daripada harga saham, dan menyimpan potensi kenaikan yang juga nggak kalah dengan foreign exchange dan Bitcoin ya. Walaupun secara volatilitasnya mungkin untuk trading harian mungkin kalah, untuk dapat profit, mengenerate profit harian mungkin nggak sebanyak Bitcoin atau foreign exchange. Tapi hati-hati, resiko yang dibalik foreign exchange dan Bitcoin pun juga besar. Sebagai contoh, foreign exchange yang kita tradingkan di sini itu adalah sifatnya lebih ke positioning saja. Kita nggak pegang currency fisiknya, nggak pegang mata uangnya. Malah mungkin mending Bitcoin, karena Bitcoin kita pegang currency-nya. Walaupun ada juga yang instrumen ETF-nya yang diperdagangkan, tapi banyak orang justru malah pegang koinnya untuk investasi. Pertanyaannya adalah nilai Bitcoin itu atau nilai cryptocurrency ini setelah berapa tahun, apakah nilainya akan masih bisa dihargai, dan apakah benar bisa digunakan untuk transaksi apa enggak, kita kan nggak tahu juga. Banyak pakar cryptocurrency sih bilang bisa digunakan ya, tapi karena saya mohon maaf atas kurang pengetahuan saya terhadap cryptocurrency, yang saya juga lagi belajar lagi mencari tahu, jadi saya merasa kok kayaknya mungkin beberapa tahun lagi juga belum tentu digunakan untuk banyak negara, jadi masih belum valid sih. Jadi untuk investasi jadi kurang cocok. Nah, berbeda dengan saham. Kalau saham kan surat kepemilikan atas perusahaan dan kita pegang itu ya. Dan kalau foreign exchange yang kita beli ada posisi ya, sama saya tadi udah bagikan. Ya, itu kira-kira sekilas gambaran part 2-nya dari kita bicara mengenai saham, foreign exchange, dan Bitcoin atau cryptocurrency. Semua kembali ke Bapak Ibu.
Kalau cuma sekedar buat cari uang hari ini, saat ini, detik ini untuk keperluan sehari-hari, Bapak Ibu mau pindah ke forex atau mau cryptocurrency sih mungkin baik-baik saja. Tapi kalau kita mau bicara long term, minimum 5 sampai 10 tahun trading, kita mengenal karakteristik investasi dan baik dan benar, punya lindung aset yang benar, tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu harus masuk ke dunia saham. Senang tidak senang, pada akhirnya nanti mungkin di tahun 2025, 2030 dunia akan berubah dengan semakin berubah ke arah digital. Dan saat ini yang kita bilang cryptocurrency juga mungkin akan kedepannya akan jadi mata uang dunia juga. Dan saham tidak lepas dari itu, bisa jadi adalah salah satu. Semakin banyak orang berinvestasi di saham. Sebagai gambaran, di awal tahun 2021 aja, pertumbuhan investor saham masuk cukup masif. Walaupun sekarang lagi kegeser hype-nya cryptocurrency. Orang merame-rame pengen masuk cryptocurrency. Tapi pada akhirnya pasti comeback ke saham. Karena saham adalah real, menurut saya, real. Bukan cuma tipu-tipu, bukan cuma bentuk yang gambling. Karena kalau dipelajari dengan benar, dianalisis dengan benar, kita bisa memperhitungkan resikonya. Jadi beda tipis antara gambling dan investasi itu, spekulasi itu ada di kita memperhitungkan resikonya. Resikonya lebih terukur lah istilahnya kalau untuk di saham itu dibandingkan gambling. Kalau gambling kita lebih ngomong probabilitas lah, peluang lah, dan sebagainya. Kalau di sini kan tidak. Kita di saham kita memperhitungkan level cut loss kita memperhitungkan dalam time frame sekian lama kita simpan, dia akan mengalami growth, berkembang dengan baik dan sebagainya. Tetap sekali lagi kembali pilihan ada di tangan Bapak Ibu, tapi saya menyarankan jadilah seorang investor yang bijak untuk memilih instrumen mana yang paling tepat. Pada akhirnya kita berinvestasi untuk long term, untuk masa depan kita dan goal-goal kita. Tentu saja kita nggak mau hasil jerih payah kita hilang begitu saja, bukan? Dan ya, kalau berhubungan dengan saham, Bapak Ibu juga tetap saya sarankan, invest pertama juga yang harus Bapak Ibu lakukan adalah dengan belajar mengenal lebih jauh mengenai saham. Dan salah satu tempat untuk pembelajaran yang baik ada di Winnerstocks ya. Kami baru saja selesai memberikan acara live trading tadi ya, dengan protokol kesehatan ya, kapasitas ruangan yang sekian puluh hanya kami isi untuk 20 orang saja, dan kami ke depan akan buat dalam bentuk rutin sehingga semakin banyak yang bisa belajar untuk live trading, mengenal lebih jauh trading saham bersama Winnerstocks. Dan kami itu khusus untuk member VIP. Karena apa? Ya, kita menjaga protokol kesehatan dengan ketat ya, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk segera saja bergabung bersama kami, belajar sesuatu yang benar, yang real untuk berinvestasi, baik untuk hari tua, untuk tabungan anak, untuk sekolah anak, dan sebagainya. Dan apa saja yang didapatkan jika Bapak Ibu bergabung bersama kami di Winnerstocks Indonesia? Bapak Ibu akan dapatkan platform mentoring di Telegram, dapat alert juga di Telegram ya, untuk tahu kapan beli, kapan jual. Terus ada channel rekomendasi yang saya bagikan, saya review setiap hari untuk Bapak Ibu lihat, untuk Bapak Ibu pantau, untuk trading bersama di kala market lagi berjalan. Lalu Bapak Ibu juga akan mendapatkan alert ya, alert sudah tadi, ada mentoring, ada alert, ada chart ya, chart yang juga Bapak Ibu akan dapatkan. Jadi Bapak Ibu tinggal request, Bapak Ibu akan bisa tahu, bisa lihat chartnya Winnerstocks yang keren banget, yang begitu luar biasa sampai market aja bisa terdeteksi. IHSG aja bisa kita detect ya, mau naik apa mau turun ya, wow, jangan ketinggalan lah itu. Dan ada website juga yang kita akan berikan bagi member Bapak Ibu sekalian, di mana di dalamnya ada kumpulan video-video pembelajaran kami, market review, ulasan, pelajaran, dan news yang kita saring, kita filter untuk Bapak Ibu semua. Dan untuk lebih jelas lagi, silakan Bapak Ibu nonton video kami yang berikut ini.
Ya, itu tadi video yang berisi mengenai fasilitas yang Bapak Ibu akan dapatkan jika bergabung bersama kami. Dan sebelum saya mulai market review, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan tekan tombol loncengnya sehingga ketika kami melakukan upload video-video baru, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan notifikasinya. Dan tentu saja jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari video-video kami, jangan lupa untuk beri jempol ya, sehingga YouTube akan membantu kita untuk mempromosikan dan semakin banyak orang yang mengenal Winner Stocks Indonesia. Tentu saja kami juga minta bantuan Bapak Ibu juga untuk share link-link video YouTube ini sehingga banyak orang juga bisa nonton, bisa belajar, bisa tahu ya seperti apa sih itu dunia saham. Khususnya di video-video ini antara kita melakukan perbandingan saham versus forex versus Bitcoin. Ya, oke, kita langsung saja masuk ke market review kita. Bagaimana kabar Composite hari ini ya? Ini kabar Composite, oh bukan, ini belum kabar Composite. Ini dia kabar Composite kita hari ini ya. Composite bergerak kembali karena dia belum mampu untuk keluar dari selendang ya, kemarin masih nguji support dan hari ini jebol di bawah selendang lagi dan potensi untuk kembali ke bawah, ke level sekitar 5.800-an. Semoga kotak merah itu bisa menjadi support yang baik untuk IHSG ya. Dan kalau lihat chart, kalau lihat candle hari ini, kita lihat bahwa harga banyak yang koreksi, tapi kita member banyak juga yang masih profit. Tadi kita live trading, ada beberapa emiten yang kita rekomendasikan dan masih banyak, masih profit, kita bahkan masih profit ya. Nah, coba tapi sebelum itu kita coba cek sektor lain dulu bagaimana. Kita coba sektor agri. Wow, sektor agri masih naik ya. Jadi Bapak Ibu silakan pantau untuk besok sektor agri. Saham apa aja sih yang ada dalam sektor ini dan layak untuk di tradingkan. Terus kemudian ada basic industry, masih not okay ya. Dia cenderung masih turun, tapi nggak apa-apa, ada beberapa emiten yang anti badai. Masuk sektor ini, tapi dia nggak merah. Kita berharap bisa bertahan, bahkan bisa naik. Tapi pada dasarnya kita lihat sektor basic ini juga udah disupport ya, potensial rebound setiap saat bisa. Kemudian ke consumer juga masih di bawah selendang, jadi potensial masih untuk menguji support masih cukup besar. Selain consumer ada infrastructure juga turun ke level ke bawah support bahkan ya. Habis infrastructure ada finance. Wow, finance sama kayak IHSG ya, purchase plug, berarti pemberat indeks hari ini kemungkinan besar ada di finance ya. Terus ada miscellaneous industry, wow, sideways, masih aman karena masih dalam selendang. Terus ada mining, wow, enak nih, dia mantul dari support. Kita coba jaga lihat besok peluangnya bagaimana, apakah bisa mampu keluar dari support apa enggak ya. Kemudian ada trade kita cek juga. Wow, ini bagus ya, di dalam uptrendnya dia pullback dan tertahan selendang dan dia berpotensi untuk rebound kembali. Selain trade ada properti ya, ini juga sama, masih tertahan selendang, bottom selendang dan masih downtrend ya, jadi kita sementara hindari dulu. Oke, itu secara sektoral dan composite. Sebelum masuk ke rekomendasi saham, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan juga beri jempol untuk channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mau membantu kami Winner Stocks untuk semakin berkembang. Dan oke, berikutnya adalah 5 saham yang kami akan rekomendasikan untuk perdagangan sekali. Pertama yaitu INDF, Indofood menarik banget ya, berhasil tertahan di atas level V-line, dia naik pullback tertahan di skyline dan dia naik sempat koreksi sedikit tapi tertahan di V-line dan dia ini candlenya biru tua. Besok kalau lanjut lagi biru tua, wow, ini silakan beli ya. Selain Indofood ada BANK juga. Wow, ini kita tadi trading di sini. Kita juga udah berkali-kali ini saham uptrend dan
Ketika tertahan di level selendang, ya itu spek buy sebenarnya, buy on weakness, dan hari ini udah rebound lagi. Kemudian ada Pegas. Pegas ini sebenarnya saya kurang suka saham ini ya. Cuma saya mau melihat untuk besok karena dia transaksinya hari ini cukup besar dan dia tertahan level selendang, top selendang. Nah, kita bisa lihat secara historical ya, Pegas ini belum mampu keluar dari selendang. Jadi kalau besok dia keluar dari selendang, saya layak untuk diperhatikan, untuk dibeli. Setidaknya dapat 2, 3 atau 4% masih oke banget, masih cukup oke. Terus ada BWPT. BPT, nah ini saya kan tadi udah lihat dan kasih tahu Bapak Ibu sektor agri ini wow kencang banget ya. Dan BPT saya lihat oke banget nih, dia sudah di atas skyline. Jadi menarik tuh dicermati nih untuk BPT ya Bapak Ibu. Kalau begitu tetap hati-hati karena setiap dia candle biru panjang biasanya diiringi dengan candle merah. Jadi besok jangan buru-buru beli. Beli hanya jika dia tunggu siang dulu lah, atau kalau enggak volume masih cukup masif. Kalau sebelum itu better jangan daripada nyangkut nanti ya. Selain BWPT terakhir ada United Tractor. Nah, United Tractor ini juga sama. Belum pernah bertahan lama di atas V-line. Tapi bukan berarti kita anti, bukan berarti kita skip. Karena asing banyak masuk hari ini saya lihat, dan ketika besok dia bisa bertahan di atas V-line itu adalah titik yang pas untuk Bapak Ibu bisa serok UNTR ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah menyaksikan acara Market Review Windows Stocks ini. Sekali lagi saya ucapkan happy profit dan jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Pakai selalu masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, dan hindari kerumun. Sampai jumpa semuanya, stay safe, stay healthy, and God bless.